masih bersama saya Paulina Jaru, saudara, dan masih bersama narasumber kami ada Mas Chandra selaku Sekretaris Umum Pemcap Apti Balikpapan, pelatih bola tangan Kaltim dan juga pelatih Timnas Beach bola tangan Indonesia. Mas Chandra, tadi sudah disinggung bahwa ternyata tidak hanya nasional, atletnya ya udah sampai ke kancah internasional. Yeah. Seperti apa sih saat itu? Trik apa yang diberikan? Apakah mereka ini sudah punya basic sendiri sehingga tinggal diasah atau bagaimana? Ya, mungkin sejarahnya kita pertama kali di tim nasional itu di 2015 waktu itu, Mbak. Jadi saat itu ada seleksi di Jakarta. Satu atlet Balikpapan, Putri, itu berhasil mengikuti kejuaraan Asia walaupun hasilnya kurang memuaskan gitu. Kemudian lanjut di 2016. Nah, saat itu kita ada kejuaraan Asia Tenggara. Kita menyumbangkan 3 atlet. 3 atlet, 2 putra, 1 putri meraih juara 3 waktu itu. Kemudian itu di tahun berapa tuh? 2016. 2016. Iya. Oke. Kemudian di 2017 kita kembali lagi berhasil menyumbangkan atlet untuk kategori junior. Saat itu kita 4 atlet putri untuk mengikuti kejuaraan Asia Junior. Kemudian di 2018 kami menyumbangkan atlet lagi untuk kejuaraan di Malaysia, 4 atlet. Kebetulan saya waktu itu sebagai asisten pelatih di 2018. Nasional itu ya? Iya, Oke. di Selangor di Malaysia kejuaraannya. Dan di 2019 kita menyumbangkan atlet lagi di SEA Games di Filipina. Ya, saat itu 2 atlet dan saya juga masuk sebagai asisten pelatih lagi. Wow, Gitu. keren nih, keren. Ya. Keren. Kemudian Berarti lebih banyak timnya Balikpapan dong ya? Ya untuk tingkat nasional ini ya? Atau untuk bagaimana? internasional, alhamdulillah kita setiap tahun selalu menyumbangkan atlet untuk tim nasional gitu. Kemudian terpotong di 2020 dan 2021 karena COVID waktu itu. ya? Iya. Kemudian muncul lagi di 2022 saat itu kejuaraan di Thailand se-Asia Tenggara. Kita menyumbangkan 8 atlet waktu itu dan berhasil meraih juara 3 saat itu di Thailand. Juara satunya dari Tuan rumah. Iya. Thailand ya? Iya. Oh ya, memang sih Thailand itu kayaknya orang-orangnya lincah-lincah ya Iya. tangannya. Kalau di sana itu sudah mendekati profesional, Mbak. Oh, oke. Ya, ada klub profesionalnya. Kalau di Indonesia itu masih olahraga amatir lah. Oke. Gitu. Jadi juara 1 Thailand, juara 2-nya dari Dari Vietnam. Vietnam, Iya. 3-nya dari Indonesia Dari ya? Indonesia dan Filipina. Oh, 3 bersama. Oh, 3 bersama ya? Iya, kalau di bola tangan uniknya seperti itu. Kita yang lolos di semifinal dan kalah itu langsung juara 3 bersama. Oke, Seperti jadi itu. di semifinal itu kan ada 4 nih. Jadi Iya. yang 4 inilah masuk ke 3 bersama gitu Iya. ya? Oke. Itu karena poinnya sama atau memang penilaiannya beda? Enggak. Jadi mungkin karena lebih kepada ingin mensosialisasikan lah. Karena kan bola tangan ini tidak dikenal seperti basket, volley, sepak bola gitu kan. Jadi ketika anak ini pulang mendapatkan gelar juara, tentu saja supportnya dari mungkin orang tua dan sekitarnya itu lebih bagus lah dibanding pulang tanpa membawa gelar apapun gitu. Jadi selalu kita terapkan di bola tangan untuk juara 3 itu kita langsung 3 bersama gitu tadi, tidak dipertandingkan. Tapi kesulitannya apa sih awal mula ngelatih mereka akhirnya sampai bisa menjadi atlet internasional tuh gimana, Mas? Atau mereka memang sudah punya basic seperti untuk anak-anak ini? Iya, hampir sebagian besar yang saat ini berada di tim nasional dulu basicnya belum ada, Mbak. Karena karena saat ini kami membina mereka sejak usia dini. Jadi mereka masih kelas 4 SD, kelas 5 SD dan kelas 6 itu sudah mulai kita bina dan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Jadi membina atlet tidak semudah yang dibayangkan orang sebulan 2 bulan atau setahun gitu. Tapi butuh proses 4 tahun. Kira-kira mereka 4 tahun latihan baru bisa mencapai level puncak. Ya, jadi atlet-atlet kita yang masuk di tim nasional kemarin terakhir di Thailand bulan Februari itu hampir rata-rata di atas 4 tahun atau bahkan 5 tahun latihan sama kita. Gitu, sejak SD sampai mereka mau lulus sekolah. Tapi memang harus begitu sih, dari kecil memang harus diasah begitu kan, Iya, Mas? jadi tidak instan. Karena kalau dilihat kita punya tim sepak bola ini kan
sudah terkenal saat dewasa Iya. kan, akhirnya kurang gitu loh. Iya. Nah kalau handball ini kan mulainya dari dasar kan, nah itu sebenarnya Betul. bagus sih kalau kita lihat ya. Kalau untuk masa depan yang siapa tahu ke depan kan handball ini makin berkembang kan. Amin. Itu atlet yang dari bibit-bibit yang dari masih muda tadi justru itu yang akan bisa dipercaya di masa depan Iya. gitu loh. Benar nggak Mas Andra? Betul. Kita juga ada program dari pengurus Kota Balikpapan. Iya. Itu hampir setiap bulan ada kejuaraan SD dan SMP. Gitu. Jadi sebulan sekali kita adakan kejuaraan, dan saat ini kita sudah mulai merambah bentuknya liga. Jadi Ya. seperti futsal, seperti sepak bola yang bermain di Oke. setiap weekend. Gitu. Jadi bertandingnya setiap seminggu 1 kali. Oke. Gitu. Nanti akan continue selama kurang lebih 4 bulan liga tersebut. Dan ini baru pertama kali kita adakan. Ini mulainya kapan nih kemarin? Rencana nanti di bulan Juli pada Oh. saat mereka sudah masuk sekolah tahun ya. ajaran baru. Oh, iya. Iya, jadi bermainnya setiap hari Minggu. Harapan kami adalah di hari Senin sampai hari Jumat mereka latihan di sekolah dan mengasah kemampuannya di hari Minggunya. Minggu. Iya. Oke. Jadi kalau continue kita lakukan selama 4 bulan tanpa terputus, itu Iya. nanti kualitas mereka akan kelihatan. Iya, itu antar sekolah berarti ya? Iya, antar sekolah. Semua sekolah di Balikpapan atau? Tidak, karena ini baru tahun pertama, jadi sekolahnya itu kemarin cepet-cepetan gitu daftarnya. Karena kita batasi kuotanya. Oke. Ya, kita batasi Kayak berapa kuota. sekolah gitu Iya, maksimal? karena kalau tidak dibatasi takutnya sampai kayak Semua. tadi sampai 100 tim bisa Pusing 2 berarti. tahun, 2 tahun baru selesai. Panitianya yang pusing. Iya, jadi kita batasi untuk SD itu, untuk liga kita saat ini itu SD 12 tim. Kemudian SMP itu 8 tim, jadi kurang lebih bertandingnya selama 12 minggu. 12 Gitu. minggu Iya. selama 4 bulan itu Iya, ya? 3 sampai 4 bulan. Oke, nanti terakhir ada kayak yang menang siapa gitu? Ya, sistemnya poin. Jadi Sistemnya sama poin. seperti ya liga-liga sepak bola pada umumnya Ada seperti itu. pialanya juga nanti sampai Iya. menjadi juara umum gitu ya? Iya, betul. Wow, keren, keren. Nah, di tahun berikutnya, jadi kita tidak hanya 1 tahun ini aja. Tahun ini kita batasi timnya. Tahun depan kita bertambah. Jadi ada kayak sepak bola, ada Liga 1, ada Liga 2. Iya, iya betul. Jadi yang di tahun 2026 itu kita sudah punya 2 divisi. Aha. Divisi 1 itu yang paling atas. Iya. Pesertanya adalah yang saat ini Yang ini mengikuti ikut, liga. ya, ya. Kemudian untuk tahun depan yang tim yang baru mengikuti itu masuk di Liga 2. Liga 2. Kemudian di 2027 rencana kami adalah tim yang di Liga 1 atau liga teratas tadi di peringkat paling bawah itu akan terdegradasi. Oke. Ya, nanti tim yang paling atas di Liga 2 itu akan promosi. Jadi Oh. ya ada sistem kompetisi. Jadi mereka bersaing. Jadi Tapi nanti targetnya apa nih? Maksudnya mereka akan ke tingkat yang maksudnya provinsi, nasional juga atau? untuk targetnya lebih kepada pembinaan. Oh. Ya, pembinaan dan mengenalkan bola tangan ini sejak usia dini gitu, Mbak. Karena basicnya atlet itu harus dibentuk sejak usia 8 sampai 14 tahun. Nanti kalau sudah lewat 14 tahun kita susah Iya. bentuknya gitu. Kayak terlambat lah istilahnya, Iya, terlambat. iya. Karena masa remaja ya, kayak udah Iya. mulai, iyalah masa bebas lah ya, Iya, jadi pengenalan diri, kalau mereka masih usia dini itu lebih mudah. diarahin gitu Iya, diarahin lebih mudah, bentuk tekniknya itu lebih mudah. Gitu. Oke. Basicnya. Tapi tetap ya, maksudnya dari Liga 1, Liga 2 ini akan dilihat mana nih yang punya kualitas bagus, yang ingin bergabung jadi atlet. Sebenarnya di handball Iya. itu mungkin bisa, dari situ juga bibit-bibitnya bisa diambil dari situ. juga Iya, ya. kita mencari bibit-bibit potensial dari situ. Itu salah satu kejuaraan kami. Ya. Di luar liga kita ada juga yang kejuaraan yang mungkin 1 minggu selesai atau bahkan 3 hari selesai, itu ada. Itu setiap bulan rutin. Oke. Gitu, setiap bulan rutin, dan kami lakukan continue selama ada event kita yang terbesar itu namanya Kejurbol. Kejurbol itu kejuaraan bola tangan Balikpapan yang saya sebutkan tadi. Oke. Ditonton hampir kurang lebih sekitar 10.000, Yang 10.000 ya itu ya. 10.000 penonton selama 7 hari. Itu Nah, diadainnya per berapa bulan? itu 1 tahun 1 kali. Oke. Itu event tahunan. Ya, biasanya kami adakan itu di bulan Oktober atau November. Gitu. Oktober atau November, itu Iya. 10.000 ya? Ya, itu event terbesar lah. Bahkan mungkin menjadi salah satu event terbesar bola tangan untuk di nasional. Wow. Iya.
Karena nasional belum segitu berarti penontonnya. Ya? Nasional mungkin ada yang segitu, tetapi belum kontinu selama bertahun-tahun. Kita sudah jalan 9 tahun. 9 tahun Iya, dan kejurbol tersebut. makin banyak penontonnya tiap Ya, tahun gitu ya. Stabil lah, penontonnya stabil ya, kurang lebih segitu. Dan mereka masuk itu tidak gratis Mbak, tapi bayar. Oke. Ya, makanya saya sebutkan tadi menuju ke sport industri. Iya, Iya. keren juga nih. Iya, emang harus begitu karena itu juga sebenarnya poin plus juga karena ke depan kan kita pasti butuhnya uang kan untuk Betul. mengembangkan olahraga. Keren Mas. Tapi memang ngomong Mas Andra ini basically suka handball kah atau bagaimana dari dulu? Hobinya main handball atau bagaimana Mas? Hobinya olahraga sejak kecil, memang olahraga. Kebetulan orang tua dulu atlet bulu tangkis, tapi hanya di tingkat provinsi. Kemudian saya kebetulan dulu juga pernah bekerja di Persiba Balikpapan. Oke. Iya, menjadi tim medis waktu itu. Oh. Tahun 2012 akhir itu pelatihnya Pak Heri Kiswanto. Sampai di 2019. Nah, tahun 2019 waktu itu pelatih di Persiba itu Coach Salahuddin. Oke. Ya, saya resign dari Persiba karena dipanggil tim nasional bola tangan untuk persiapan SEA Games di Filipina. Jadi waktu itu saya latihan di Jepara, di Jawa Tengah. Itu kurang lebih 6 bulan. Jadi 6 bulan di Jepara, akhirnya saya resign dari Persiba. Oke. Ya, jadi saya dapat pengetahuan dari cara melatih di sepak bola melalui pelatih-pelatih yang berkualitas tersebut. Saya combine lah dengan teknik-teknik bola tangan dan Oke. alhamdulillahnya masuk. Oke. Jadi sangat membantu sekali pengalaman tersebut. Tapi itu ada tahapan interviewnya untuk menjadi pelatih itu bagaimana tuh Mas? Saat itu ya Ada. lucu lah kejadiannya itu Gimana? lucu. Karena bola tangan baru pertama masuk di Balikpapan. Hah? Kebetulan waktu itu saya kerja juga di KONI, di Oke. ya Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, ketuanya saat itu adalah kakek saya, Oke. ya Pak Slamet Sungkono. Hah? Dan kebetulan karena baru pertama bola tangan ada di Balikpapan, itu belum ada pelatihnya. Oh. Jadi karena tidak ada pelatih, kebetulan kakek saya bilang, ya sudah kamu sambil belajar sambil melatih, gitu. Akhirnya dari situ keterusan sampai sekarang. Akhirnya suka ya? Iya. Belajarnya dari mana nih? Dari YouTube kah atau Ya, bagaimana? saat itu saya otodidak belajar dari YouTube di 2014, kemudian di 2015 ada pelatihan di Jakarta. Saya mengikuti pelatihan tersebut untuk level nasional, dan di 2018 saya ikut pelatihan di Malaysia di lisensi D internasional. Kemudian di 2022 saat COVID saya mendapat undangan dari Asosiasi Bola Tangan Korea. Jadi ikut pelatihan lisensi C internasional itu kurang lebih selama hampir 30 hari. Ya, tapi itu melalui daring. Itu online dan dikasih waktu gitu. Nah, saat ini mudah-mudahan nanti dapat kesempatan untuk meningkatkan level ke yang lebih tinggi. Oh, harus dong. Iya. Karena timnya ya udah internasional nih. Iya. Harusnya berarti akhirnya sekarang menjadi bagian dari pelatih nasional ya, Iya. Mas Chandra ya. Keren. Salah satunya dari Balikpapan, dari Kaltim berarti. Atau ada lagi? Dari Balikpapan. Dari Kaltim dulu ada teman Ada. saya, ya cuman saat ini mungkin sedang fokus untuk bekerja. Pekerjaan. Iya. Jadi sekarang Mas Chandra seorang diri ya untuk Ya mudah-mudahan di kedepannya ada nasional, selain lagi. saya. Iya, harus dong. Dari atlet itu ya nanti ujung-ujungnya ada juga yang jadi Iya. pelatih kan, harapannya seperti itu. Betul. Oke, kita akan bahas lagi target ke depan seperti apa. Mungkin pengen jadi handball raksasa handball tingkat Asia atau bagaimana? Rencana ke depan, kendalanya seperti apa? Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Kalah.